Sony Xperia Pro I, salah satu smartphone flagship terakhir yang dikeluarkan oleh Sony hingga saat video ini tayang. Nampaknya Sony belum menyerah demi eksistensinya di dunia smartphone. Mengingat zaman dulu Sony udah terkenal smartphone dengan multimedia dan kamera terbaik. Xperia Pro I dikeluarkan Sony pada akhir Oktober 2021 lalu dengan desain yang ikonik yang berbeda dengan smartphone flagship yang keluar saat ini. Misalnya nih dari layarnya, dia udah pakai rasio cinema wide yaitu 21:9 yang menjadikan HP ini terlihat tinggi dan kurus. Resolusinya pun paling tajam dibandingkan flagship lain, yaitu 4K berpanel OLED yang memiliki high refresh rate 120Hz natif. Lalu dari kameranya berjejer ke bawah di tengah atas bagian belakang ponsel ini ditandai ukuran bulutan paling gede buat kamera utamanya yang beresolusi 12 megapiksel dan sensornya pakai Exmor RS 1 inci. Yap, sensornya sama dengan kamera pocket Sony RX series. Baru pertama kali sih smartphone dikasih sensor kamera yang sama dengan kamera pocket yang memang secara fungsionalitas, profesionalitas, dan kompatibilitasnya sangat berbeda. Dengan ukuran modul lensa setipis itu, bahkan lebih tipis dari Samsung S21 Ultra, Mi 11 Ultra yang notabene ukuran sensornya lebih kecil. Bagaimana Sony meraciknya untuk memaksimalkan kinerja kamera dalam smartphone itu? Yang pasti secara ukuran memang nggak masuk akal ya. Modul setipis itu bisa memaksimalkan sensor yang gede. Nah, menurut review di channel lain, sensor yang dipakai di HP ini memang sama dengan yang dipakai di kamera Sony RX series. Tapi yang terpakai di HP ini cuma 60% dari keseluruhannya. Bisa bener bisa enggak ya? Yang tahu cuma pihak Sony sendiri, dan pihak Sony pun enggak mengklaim seperti itu. Kamera utamanya juga pakai dual aperture, yaitu f2.0 buat natural bokeh dan kondisi cahaya yang minim, dan f4.0 buat fokus keseluruhannya di cahaya yang sangat proper. Lapisan lensanya agak tanggung-tanggung, yaitu lensa Zeiss Tessar T Star. Di atas kamera utama ada ultra wide angle 12 megapiksel f2.2 buat jepret objek super luas. Di bawah kamera utama ada 3D iToF dan paling bawah 2 kali optical zoom 12 megapiksel f2.4. Dilengkapi tombol shutter fisik di bagian samping kanan yang fungsinya sama persis dengan kamera mirrorless. Tekan setengah buat lock fokus dan tekan full buat tag foto atau tag video. Karakter dari kamera tersebut sangat natural dan mengandalkan sensornya. Di saat smartphone lain berlomba-lomba menciptakan computational fotografi, yaitu dengan instant tag foto lalu siap posting di sosmed, Xperia Pro I ini justru beda karena karakternya kayak kamera beneran, jadi harus atur-atur manual dulu. Raw filenya nanti kita bisa edit sesuai hati kita. Dan karena sensor yang dipakai ini gede, maka raw filenya menyimpan data yang cukup banyak, sehingga kalau kita edit akan sangat pro layaknya fotografi profesional. Makanya Xperia Pro I ini sangat segmented buat orang-orang yang gadget antusias, para profesional yang ingin kelihatan beda, dan tentu saja banyak uang ya. Soalnya selain ini HP mahal banget sampai 37 juta, dia juga nggak resmi. Jadi harus benar-benar gak mempertimbangkan garansi atau layanan servis apapun buat rekam video mentok di 4K 120 fps. Emang beda sih ya, yang lain cuma mentok di 60 fps high resolutionnya. Sayangnya stabilisasinya gak sewah HP flagship sekarang. Tapi karena menang fps nya tinggi, ya bagusnya record di 4K 120 fps lalu kita edit slow mo deh. Kalau buat sinematik masih bagus itu. Aplikasi kameranya ada 3 biji. Ada kamera reguler, dia bisa tag foto dan video layaknya HP lain. Ada juga foto pro buat setting-setting full manual layaknya di kamera Sony. Layoutnya sama persis, dan juga ada video pro pun sama layoutnya dengan kamera Sony. Kalau soal build quality, Sony nggak usah diragukan lagi ya. Dari depan dilapisi Gorilla Glass Victus
belakang dilapisi Gorilla Glass 6. Framenya metal dibuat grill garis-garis, bikin di tangan gripnya enak karena nggak polosan. Masih dilengkapi jack audio 3,5 mm, IP rating 1 IP65 dan IP68, tombol short key dan fingerprint samping yang nggak menyatu sama tombol power. Mikrofon kedua diletakkan di samping kamera belakang, stereo speaker atas bawah menghadap ke depan khas Sony. Ada fitur dynamic vibration, jadi dia akan getar sesuai suara media yang dihasilkan jika kita mengaktifkannya. Yang terakhir, Xperia Pro Eye memakai chipset Snapdragon 888 yang udah terkenal kencang tapi panas, dan banyak dari vendor smartphone belum bisa meredam panas Snapdragon 888 ini dengan cooling system yang proper. Dan si Xperia Pro Eye ini juga belum dilengkapi cooling system apapun dan cuma disiasati dengan melimit kinerja CPU-nya ketika sedang kepanasan agar kembali dingin. Seperti layaknya di HP flagship, HP ini dilengkapi game mode. Performa Snapdragon 888 ini dipadukan RAM 12GB dan storage 512GB. Cuma ada satu varian ini aja. Buat menunjang aktivitas dengan Xperia Pro Eye seharian, disokong daya baterai 4500 mAh dengan kecepatan charge 30W. Baiklah, demikian pembahasan Xperia Pro Eye kali ini. Silahkan like, subscribe, dan jangan lupa share video ini. Mari kita diskusi soal HP ini di kolom komentar. Thanks guys.